Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nulestari dari 11 Akuntansi 1, ingin mempresentasikan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 dan sampai sekarang. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, yang berarti rakyat, atau kratos berarti pemerintah. Demokrasi adalah pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi terhadap beberapa perusahaan pelaksanaan demokrasi pada orde revolusi sekarang ini. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang. Berakhirnya pada masa periode baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno Presiden dari Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa revolusi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menyempurnakan pelaksanaan dan perbaikan peraturan yang tidak demokratif, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemerintah, kekuasaan, dan taat hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksklusif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah mulai dengan terbentuk DPR, MPR, hasil pemilu 1999 yang telah memiliki presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratif. Antara lain, 1. Keluarnya ketetapan MPR RI nomor 10 atau 1998 tentang pokok-pokok revolusi. Kedua, tetapnya nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum. TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Perubahan pelaksanaan demokrasi pada orde reformasi sekarang. 1. Pemilihan umum lebih demokratis. 2. Partai politik lebih mandiri. 3. Pengaturan hak asasi manusia. 4. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. 5. Konsep trias politik masing-masing bersifat otonom penuh. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Masa reformasi Pancasila pada era reformasi berusaha mengembalikan perimbangan kekuasaan antara lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berlangsung mulai dari Mei 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol dan menjadi nafas baru buat Indonesia. Ciri-ciri demokratif Pancasila dan reformasi. 1. Mengutamakan masyarakat mufakat. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Pada
adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah. 6. Dilaksanakan dengan akal sehat dan sesuai hati. 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 8. Penegasan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagaian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 10. Menghormati pada beragam asas ciri-ciri, aspirasi, dan program parpol yang memiliki partai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.